Komnas Perempuan, Nek Sauda dan keluarga, serta tokoh masyarakat Sumbar yang berhadir. Saya pikir semangat kita sama di pertemuan ini bahwa kita harus mendapatkan hasil yang konkret dari pertemuan itu. Pertemuan ini, apa hasil konkret dari pertemuan ini adalah yang pertama, keadilan bagi Nek Sauda. Ada dua keadilan yang harus ditegakkan dalam konteks kasus Nek Sauda, keadilan hukum dan keadilan adat. Yang pertama, keadilan hukum. Ada dua indikasi pelanggaran hukum yang terjadi dalam kasus ini. Yang pertama adalah pelanggaran tambang ilegal. Semua institusi lembaga yang tadi hadir, Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, Kementerian HAM, sepakat bahwa ada tambang ilegal. Tambang ilegal itu adalah pelanggaran hukum. Apakah aparat penegak hukum sudah memproses itu? Itu yang pertama. Jangan seolah-olah tambang ilegal ini sesuatu peristiwa yang biasa-biasa saja. Seminggu yang lalu, pemerintahan Prabowo Subianto yang legal saja karena itu merugikan rakyat dicabut. 28. Ada 28 perusahaan perkebunan legal sah secara administrasi hukum, perusahaan tambang Aginkot di Tapsel, tapi karena dampaknya sangat merugikan rakyat dicabut. Apalagi tambang ilegal. Apakah kepolisian Pasaman atau Polda Sumbar sudah penegakan hukum dalam konteks tambang ilegal? Kalau belum, berarti ada apa? Bisa saja nanti keputusan rapat ini salah satu rekomendasinya, kalau tambang ilegal dalam kasus Nek Sauda ini tidak ada tindakan dari aparat penegak hukum, apakah Polres Pasaman atau Polda Sumbar, ya kita bisa merekomendasikan supaya Kapolres Pasaman dan Kapolda Sumbar dicopot. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kasus penganiayaan Nek Sauda, tadi dikatakan ada dua versi kronologis dalam kasus ini. Ada versi Nek Sauda, ada versi aparat penegak hukum. Oke, kita ikuti sajalah versi penegak hukum. Versi penegak hukum yang dijelaskan oleh LPSK, ada namanya Sudi, si pelaku, bersama si Dolir dan Idil datang menjumpai Nek Sauda. Si Sudi melempar batu dan memukul berkali-kali, menganiaya berkali-kali. Tapi si Dolir dan Idil tidak. Tapi yang ditetapkan oleh aparat penegak hukum hanya si Sudi. Pertanyaannya, sebagai apa si Doli dan Idil ini? Sebagai saksi? Enggak. Mereka komplotan dari si Sudi. Karena mereka datang bersama-sama. Apalagi ketika misalnya, kalau mereka bukan komplotan, ada nenek-nenek dipukul orang, kalau mereka bukan bagian dari komplotan bajingan teng yang melakukan penganiayaan ini, mereka pasti menolong. Walaupun jaraknya cuma 7 meter. Kan mereka setelah peristiwa ini bersama-sama si Sudi, si Dolir, dan si Idir pergi begitu saja. Mereka adalah komplotan. Tapi aparat penegak hukum, Polres Pasaman, menetapkan mereka hanya sebagai saksi. Ini logika yang konyol. Hanya komplotanlah yang tidak melakukan apapun untuk membantu Nek Sauda. Bagian dari pelaku kejahatan. Saya pikir sekali lagi, ini ada yang aneh dari aparat penegak hukum di Pasaman. Kronologisnya itu konyol. Dengan alasan bahwa karena jaraknya 7 meter, belum sempat melerai. Padahal si Sudi memukul berkali-kali sampai Nek Sauda terkapar-kapar bahkan pingsan. Saya nggak tahu, manusia beragama apapun, kalau mereka bukan bagian dari penjahat, ketika ada seorang nenek-nenek dipukul oleh orang, pasti menolong, minimal membawa ke rumah sakit. Bukan membiarkan itu saja. Dari logika itu saja, seharusnya pelakunya itu tidak satu. Pelakunya adalah komplotan. Tapi aparat penegak hukum, Polres Pasaman, itu tidak melihat itu. Pasti ada sesuatu di Polres Pasaman. Saya bisa saja langsung menuduh mereka bagian dari yang membackup tambang ilegal tersebut. Saya pikir di pertemuan ini harus kita tegaskan supaya nggak main-main lagi kita dalam kasus ini. Yang berikutnya itu keadilan hukumnya. Bagaimana
pelaku tambang ilegal di Pasaman dalam konteks Nek Saudah itu dilakukan penegakan hukum sekeras-kerasnya. Yang kedua, siapapun terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kasus penganiayaan Nek Saudah itu diusut tuntas, dihukum seberat-beratnya siapapun yang terlibat. Yang ketiga, keadilan adat, Pak. Mohon maaf, saya bukan orang Sumatera Barat, tapi saya juga banyak baca literatur bagaimana adat Sumatera Barat itu pondasinya apa? Kan sering kita mengatakan bahwa di Sumatera Barat itu adat bersandi sarak, sarak bersandi Kitabulah. Bagaimana mungkin adat bersandi sarak, sarak bersandi Kitabulah bisa memutuskan seorang nenek itu diusir dari komunitasnya? Tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis yang mengajarkan itu. Jadi keputusan adatnya bukan hanya sekedar mengembalikan, Pak. Kenapa bisa tokoh-tokoh masyarakat adat Lubuk Arau itu memutuskan itu? Saya curiga tokoh-tokoh masyarakat adat itu bagian dari pembackup tambang ilegal. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi kita minta mereka juga diperiksa. Apakah bagian dari pembackup tambang ilegal atau jangan-jangan membenarkan kasus penganiayaan Nek Saudah? Itu kan salah satu juga bagian dari pelanggaran hukum. Bukan hanya penyidiknya, Pak, Kapolresnya. Bila perlu Kapoldanya kalau memang ini ada indikasi tersebut. Ya kita kan kemarin DPR khususnya di Komisi 3 kita memberi penguatan posisi polisi itu langsung di bawah presiden. Walaupun banyak opini publik agar mereka di bawah lembaga manapun, tapi DPR itu memberi penguatan kepada kepolisian langsung di bawah presiden agar apa? Agar marwah kepolisian itu bisa tetap terjaga. Tapi tolong kepercayaan rakyat, kepercayaan DPR ini Pak Kapolri, tolong ini dijaga. Jangan ada lagi oknum-oknum polisi, baik di semua tingkatan, Polsek, Polres, Polda, itu yang mengkhianati rakyat. Udah kita kasih kado terbaik kepada kepolisian, masih ada kasus seperti ini. Peristiwanya 1 Januari, proses penegakan hukumnya lama sekali. Ini tolong nanti kita sampaikan ke institusi kepolisian secara bersama-sama. Itu saya pikir terkait dengan kasus Nek Saudah. Tapi ada peta perang yang lebih besar, Bapak Ibu sekalian. Kasus Nek Saudah ini bukan hanya terjadi sekali di sini saja, di Indonesia banyak. Apalagi di daerah-daerah yang itu banyak sekali aktivitas tambang-tambang ilegal. Bagaimana rakyat itu berjuang sendiri dan tidak ada backup apapun. Ini Pasaman dekat dengan Mandeling Natal. Sama kasusnya di Mandeling Natal, banyak sekali tambang ilegal emas yang itu bisa terjadi pasti karena ada backup dari institusi negara, oknum institusi negara. Sekali lagi, saya pikir ini menjadi kerja kita bersama, Kementerian HAM, Komnas HAM, Mbak Anies, Komnas Perempuan, LPSK, bahwa ada PR yang sangat banyak dalam konteks belajar dari kasus Nek Saudah ini, bagaimana peristiwa penjaliman, kesewenang-wenangan ini tidak terjadi lagi. Dan yang paling penting bagaimana seluruh tata kelola tambang ilegal ini bisa ditegakkan secara hukum. Bagaimana bandit-bandit lokal tambang ilegal ini, Pak, bisa kenapa terjadi? Ada ya semacam bandit-bandit lokal yang kepingin mencari duit harta, ya serakanomics lah istilah Pak Prabowo, ingin mengeruk sebanyak-banyaknya tapi nggak punya izin supaya dia aman, dia perlu backup dari oknum-oknum penegak hukum, apakah TNI maupun Polri. Pelaku lokalnya bisa preman-preman lokal, bisa penguasa-penguasa lokal. Yang lebih parah di beberapa daerah itu bisa pakai air raksa, pakai merkuri, cacat rakyat di situ, baik anak-anak maupun rakyat di situ gara-gara dampak dari tambang ilegal. Ini menjadi PR kita bersama. Saya pikir nanti kita perlu semacam membuat mungkin istilah Bang Satgas atau apa atau panja terkait, tapi ini bukan Komisi 13 pula ya kan. Tapi dalam konteks penegakan HAM saya pikir ini perlu. Tapi yang paling penting pasca pertemuan ini, keadilan hukum buat Nek Saudah itu harus kita tegakkan. Begitu juga dengan keadilan adatnya. Saya pikir itu saja dari kami. Lebih kurang mohon maaf. Bila topik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.